semuanya, balik lagi sama saya Prita dari Primeland. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Nah, jadi hari ini kita ada episode spesial banget. Kenapa? Karena kita akan datang ke suatu tempat yang merupakan usaha baru bergerak di bidang gym, tapi pemiliknya adalah seorang atlet MMA terkenal. Nah, lokasinya ini sangat strategis, tentunya di daerah Jakarta Selatan dan di Jalan Wijaya. Kenapa sangat spesial? Karena atlet ini memenangkan beberapa kejuaraan nasional dan juga pokoknya kalau pertandingan selalu seru banget deh. Penasaran nggak siapa? Nah, sebelum kamu nonton sampai habis, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar mendapatkan informasi terbaru dari Primeland. Yuk kita lihat sama-sama. Bandingkan kecepatan pukulan keduanya, Andika terlihat seperti pelan, dia seperti agak sedikit mengokang gitu. Ada telegrafnya, tapi saya seperti tidak siap ya. Biasanya kan kita menghindar, keluar. Oh, itu dia. Kembali satu low kick. Ya, double leg sekarang. Double leg, boom, dibawa ke bawah. Hati-hati, dada tetap. Dan Andika Mamesa memenangkan. The winner tentu saja dari sudut merah, Andika Monster. Wah, tempatnya keren banget ya. Jadi ini konsepnya industrial gitu, terus kayak dia jual souvenir-souvenir untuk MMA. Ada sarung tinju, ada tumbler, ada sepatu. Nah, ini juga pakai protokol kesehatannya. Ada si Mbah, halo Mbah. Dan ini namanya, seru banget ya. Oke, langsung aja kita masuk. Nah, ini dia lokasi di dalamnya. Terus langsung aja kita ketemu sama atletnya. Ini dia, hai Mas M, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Baik. Ini jadi tempatnya udah jadi ya? Udah jadi. Boleh kita lihat ke dalamnya, soalnya penasaran banget sama tempatnya, terus mau ngobrol-ngobrol dikit sama Mas M. Thank you ya udah mau datang, Mbak. Iya, jadi ini ada ring, terus tempat buat tinju kebanyakan ya sama samsak ya? Iya, kebanyakan sih. Iya, ini pokoknya total emang sasana tinju lah gitu. Sasana tinju. Sasana tinju, jadi semua peralatan buat tinju, olahraga tinju semuanya di sini. Oke. Nah, terus kita boleh duduk di sini, kita sambil ngobrol sebentar ya. Wah, jadi congratulations ya, tempatnya keren banget. Iya, makasih banget Mbak. Ini kan dapetnya dari Mbak Prita juga kan? Iya. Jadi sebenarnya bener tebakannya, ini adalah Mas Andika Mamesa yang biasa dipanggil M atau Monster nama panggungnya. Andika Monster Mamesa. Andika Monster Mamesa. Nah, jadi apa kabar? Baik Mbak. Nah, di saat COVID kayak gini tetap berjuang terus ya? Iya. Latar belakangnya apa sih kok bisa jadi seorang atlet yang petarung yang sangat kuat di dunia MMA itu? Iya, pertama kali tertarik sih sebenarnya dari kecil sih. Dari kecil sebenarnya saya suka industri olahraga tuh sebagai, tapi saya melihatnya dari sisi selalu entertainmentnya gitu loh. Jadi dari kecil tuh saya suka banget kayak nonton wrestling itu, Smackdown gitu, pro wrestling tuh saya suka banget. Terus nonton tinju, kalau yang background story-nya seru tuh saya suka gitu. Jadi sisi entertainment dari sports tuh saya sangat tertarik dari kecil gitu. Jadi emang saya sebenarnya lebih ke penggemar sih awalnya dibanding ke atlet. Kalau waktu kecil sih paling suka The Rock ya. The Rock. Waktu kecil kayak idola anak-anak tahun berapa tuh, tahun 2000-an lah, 2000 awal kan, 99. Terus dari situ bela diri pertama kali yang diikutin apa dulu? Jadi sukanya tuh kan pas masih SD ya, suka tuh dari SD, terus habis itu baru pertama kali nyobain bela diri tuh S1 SMA Merpati Putih di sekolah waktu itu di SMA. Tapi masih belum kebayang mau jadi atlet sih waktu itu, masih jauh lah, maksudnya emang baru nyobain aja kayak begitu. Baru pas mulai kerasa pengen jadi atlet itu tahun 2008-2009 lah. 2008-2009. 2008 sih kayak 2008 pertama kali tanding MMA gitu-gitu, tapi underground MMA waktu itu kayak. Masih underground? Iya, karena masih komunitas kan dulu kan. Masih komunitas. Jadi
itu masih kayak Fight Club gitulah. Fight Club, Kayak film-film Fight Club, berarti iya. ya. Nah Lebih itu mirip kayak gitu dulu. langsung menang tuh waktu itu pertama kali ikutan. Kebetulan sih menang waktu itu, menang waktu itu. Terus, mulai dari situ kayak bergulir terus kayak ikut kompetisi terus ya udah mulai kebiasa ikut kompetisi, akhirnya udah jadi atlet deh. Jadi atlet. Nah, jadi atlet itu berarti kurang lebih udah 10 tahun ya? 10 tahun lebih lah. 10 tahun lebih. 10 Nah, itu tahun kan saya juga nonton sih. Itu kan selalu jadi juara 1 juga ya? Nggak selalu, banyak kalah juga sih. Banyak Kalau kalah juga, sebagai ya? atlet kan ada macam-macam ya, cuman profesional MMA nih akhir-akhir ini yang saya lagi di kontrak tuh nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah di situ. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu kali ya, kiatnya Mas M nih bisa menang tuh apa sih teknik yang dilakukan gitu? Apa ya? Kalau saya sih paling utama ya kalau di dalam pertempuran gitu, kayak ini bisa di-apply ke segala hal juga ya. Kayak maksudnya ada satu jenderal Sun Tzu yang pernah ngomong, know your enemy and know yourself. Jadi, and in 100 of battles you will never be in peril, kayak gitu. Jadi, kenali diri kita dan kenali lawan kita, maka di dalam 100 pertarungan pun kita nggak akan kalah, intinya gitu sih. Jadi, kemampuan buat kita sadar diri kita kurangnya di mana, lebihnya di mana, kita harus tahu banget tentang diri kita dan siapa yang menjadi lawan kompetisi kita, kayak begitu. Kompetisi sangat penting sih, kayak itu yang memacu kita buat lebih, berusaha untuk lebih itu selalu dari kompetisi. Menurut saya. Ini tempat namanya Baku Belah, ada di Jalan Wijaya. Baru buka di bulan? Ini sih dari hari kita ngetik tuh 3 minggu. Baru 3 minggu? Baru 3 minggu. Oke, berarti masih baru banget dan baru di sini banget. punya kesempatan langsung untuk di-train sama Mas M. Iya. Dan dengan pelatih-pelatih yang udah sangat terpilih lah, maksudnya kita kan terbuka buat ini ya, segala kalangan lah maksudnya. Segala kalangan ya. Tua muda, terus lelaki, perempuan, terus. Oh, perempuan bisa juga ya sebenarnya? Sangat sih, sangat. Sebenarnya justru kita ya? kita bisa dibilang sangat beginner friendly lah. Maksudnya sangat buat orang yang sama sekali belum pernah belajar tinju, cuman mau olahraga atau enggak yang emang dia cuman suka tinju, mau masuk ke komunitas tinju, semua tuh kita sangat terbuka sih. Pokoknya intinya kita tinju sih. Oh, intinya tinju ya. Wah, seru banget ya. Nah, terus tadi saya lihat nih tempatnya strategis. Ya, terus juga dapat di Jakarta Selatan. Iya. Dan ini berarti investasi untuk berapa tahun nih rencananya, Mas M? Bisnis gym tuh kita bisa scale, maksudnya dari harga yang misalnya modalnya dari ratusan juta bisa sampai miliaran, dari puluhan juta pun bisa sebenarnya kayak begitu kalau mau bisnis ini ya, sasana tinju ya. Cuman memang kebetulan dapatnya di sini sih. Oh, kayak gitu gimana ya? Kayak saya juga sebelumnya kan udah ngelola beberapa gym martial arts juga ya. Selalu pindah-pindah ya, tapi emang tiba-tiba kebetulan dapetnya di Wijaya sini. Dapetnya di sini ya. Atas izin Tuhan ya selama mungkin lah. Selama mungkin ya. Sebisanya. Iya. Nah, buat yang di sini ada apa aja, boleh tolong dijelasin nggak, Mas? Oh iya, ayo. Jadi sih sebenarnya di sini kan kita mulai dari depan ya, tempat parkir. Ada, terus di sini masuk kita langsung ke resepsionis. Ruang resepsionis tuh isinya kayak ada kita jual barang, merchandise dari Baku Belah di situ. Ada souvenir juga ya? Iya, Ini tadi yang dipakai yang di depan ada juga kayaknya ya? Iya, kita jualan ya aksesoris, hoodie, glove gitulah semuanya lah. Kita lumayan lengkap dalam peralatan boxingnya. Terus di belakang sini ada kafe. Kafe ini kita rencananya mau bikin kafe boxing sih. Jadi kita nayangin pertandingan tinju. Terus seru banget ya. Iya, lebih ke komunitas lah kayak begitu. Jadi di kafenya sendiri dibagi dua sih, ada ruang smoking sama non smoking. Jadi yang non smoking kita buat taman sih. Jadi kita terbuka banget buat udara, sirkulasi udara lah ya kita. Memang sekarang kan disarankannya harus yang outdoor dan banyak yang terbuka. Bener. Terus di belakang tuh ada ruang private gym buat MMA, jadi buat para atlet latihannya di situ. Oh, oke. Gitu. Jadi member tuh dipisahin sama atlet sih memang. Oke. Jadi memang ada ruangan khusus. Ada ruangan khusus. Jadi member juga nggak usah terlalu takut apa gimana gitu. Jadi atlet memang kepisah latihannya. Jangan sampai dia minder ya. Iya, itu yang kita jauhin lah, maksudnya bagaimana member tuh jangan sampai minder bener di sini, maksudnya gitu. Memang kita kan sama-sama belajar lah semuanya kayak begitu. Terus kemudian di ruang utamanya
Ya ini ruang tinju. Ruang tinju sama angkat beban sih. Kita dibagi dua. Yang pertama ruang angkat beban sama ruang tinjunya di sini. Oke. Nah ini juga ringnya bagus banget ya. Kayaknya kemarin aku sempat lihat banyak yang menggunakan ring ini buat syuting juga ya? Iya, kebetulan. Puji Tuhan sih begitu sih. Ya. Iya. Ini diimpor? Enggak, ini maksudnya kita karena komunitas kita kenal sama industri lokal kan ya. Jadi maksudnya kita juga saling memajukan lah. UMKM gitu. lokal juga. Iya, benar. Komunitas lah. Komunitas. Jadi sesama saling kenal kan, kita saling support lah. Jadi tinjunya dibuatnya dari lokal sih semuanya. Oke. Kenapa baku belah? Baku belah itu kalau menurut saya pribadi, ketika saya bilang tadi saya suka banget sama entertainment dari luar negeri, dari combat sport lah Combat maksudnya. sport, Di boxing itu yang paling menarik dari tinju adalah bisa dibilang bahasa Inggris slugfest. Slugfest itu adu pukul, jadi dimana kayak dia lawan saya siap dan saya siap gitu, jadi kayak ayo kita saling bunuh lah istilahnya kayak gitu. Jadi secara feel tuh kayak getarannya tuh terasa kayak gitu, kayak maksudnya baku belah tuh, dan itu bahasa Indonesia yang saya penggemar orang-orang timur lah kayak gitu. Jadi teman-teman saya banyak kan orang-orang timur, Ambon, Papua, Flores kayak begitu. Jadi mereka tuh istilahnya baku hantam, baku cabut, baku belah gitu. Dan yang paling catchy menurut saya baku belah. Iya. Tadi saya juga lihat di sebelah sana ada locker juga ya? Iya, kamar mandi di kiri kanan cewek cowok. Dan kamar mandinya juga bersih banget, jadi buat cewek-cewek sih pasti seneng sih. Tadi saya juga di sana menghabiskan waktu lumayan lama. Bisa foto-foto lah. Foto-foto, iya. Jadi tempatnya sangat instagramable banget. Terus konsepnya adalah industri. Industrial. Industrial tuh pertama kali saya, ya ini kan karena dari gym-gym yang saya kenal semua lah, maksudnya saya ambil banyak inspirasinya dari semua gym yang pernah saya datengin lah. Jadi awalnya saya mikir itu industrial tuh kayak selalu kayak membatasi kreativitas lah. Karena biasanya itu kan kayak cuman blok-blok gitulah, warnanya juga abu-abu semua gitu. Jadi kayak saya tanya bagaimana caranya supaya tetap kelihatan instagramable dan kreatif gitu loh di tengah bentuknya industrial tapi. Iya sih, tempatnya bagus banget. Jadi pengen coba latihan juga di sini ya. Iya, coba dong. Nah, thank you banget buat yang udah nonton, dan terima kasih juga kepada Mas M. Menginspirasi banget ketemu langsung sama atlet MMA, dan katanya banyak dibilang ganteng sama cewek-cewek di sana. Nah, kira-kira nih buat anak-anak muda yang mau mulai bisnis seperti ini, kira-kira tipsnya apa nih Mas M? Kalau dari yang saya jalanin dalam hidup saya sih, yang paling utama passion sih. Passion tuh kayak gimana ya? Passion kan diambil dari bahasa Yunani yang bisa artinya patio. Patio itu artinya rasa sakit kan. Jadi ketika kita ngelakuin, kita harus tahan sama rasa sakit itu. Maksudnya gitu, kayak whatever it takes gitulah, kayak maksudnya jalanin, ayo jalanin, maksudnya gitu, nggak boleh cengeng kayak begitu, jalanin aja. Jadi pilih sesuatu yang memang sesuai sama passion kamu, dan terusan suka, jalanin ya. Kalau lu suka bener-bener, gue percaya banget satu kata, to love is to sacrifice, maksudnya gitu loh, kayak maksudnya kalau lu bener-bener suka, ya lu jalanin. Wujud nyatanya adalah lu mau sacrifice akan itu, pengorbanan itu yang paling utama sih. Mantep banget ya, oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, kalau gitu buat kamu yang memang nanti mau cari tempat usaha juga, bisa langsung hubungi kami di Hardcourt Property. Nanti kita akan bantu juga seperti Mas M untuk mendapatkan tempat sesuai sama impian kamu dan jodoh kamu.